Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey buddies, welcome to English class and join with me Miss Ika in English lesson today. Before we start our lesson today, I would like to remind you about protokol kesehatan. Please always wash your hand, and if you want to go outside, don't forget to wear your mask and keep long distance. Okay? If we do that, I think we can keep our health safely. Okay, buddies. This morning, today, we are going to learn about passive voice. Do you know, buddies, what is passive voice? Passive voice in Indonesian subject, in Indonesian language is called kalimat pasif. Sekarang udah tahu kan apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif itu awalnya dari kalimat aktif. Jadi kalimat pasif itu adalah kalimat yang mana objeknya dikenai sebuah action, dikenai sebuah perbuatan. Jadi fokusnya ini adalah pada objeknya. Siapapun yang melakukan, it's okay, tidak terlalu difokuskan. Contohnya apa kalimat pasif itu? Misalnya, lemper dibuat dari beras ketan. Kata dibuat itu termasuk kalimat pasif karena yang difokuskan pada kata lempernya. Siapa yang membuat? Pasti ada, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Misalnya lagi, rumah dibangun pada tahun, atau rumahku dibangun di tahun 1990. Siapa yang membangun jelas ada, tapi ada kata dibangun, dibuat, dibangun, dimasak, dijebut, ya, kemudian dikerjakan, itu termasuk kalimat pasif. Dalam bahasa Inggris hampir sama, ya, cuma nanti polanya beda dengan kalimat aktif. Okay, buddies, let's I explain about passive voice more. Listen to me and watch it. As about passive voice, kita tahu dalam kalimat pasif itu kita punya pattern, punya pola. Ada to be diikuti kata kerja bentuk 3. To be plus past participle. Past participle adalah kata kerja bentuk 3. Kemudian di sini nanti kalau kita mau mengubah ke kalimat pasif, kita harus lihat dulu kalimat aktifnya itu dalam bentuk tenses apa. Jadi kita akan mengingatkan kembali tentang tenses. Yang pertama kita akan memakai tenses simple present tense. Simple present tense itu sebuah tenses yang untuk mengungkapkan suatu rutinitas atau suatu kenyataan. Dengan polanya ada subjek, verb one, and object. Jadi di sini nanti dalam kalimat aktifnya harus menggunakan kata kerja yang ada objeknya, karena fokusnya pada objek. Verb one itu adalah infinitive, kata dasar. Nanti ada verb two, ada verb three. Oke, buddies, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh ya, buddies ya. Examples. First, I have an active sentence. Saya punya sebuah kalimat aktif yang simpel aja ya, yang sederhana. I cook rice every day. Aku memasak nasi setiap hari. Di sini kalau kita melihat pola kalimatnya, I adalah subjek. Cook is verb one. Rice object. Every day is adverb of time. Keterangan waktu, ya. Dari kata everyday ini kita tahu bahwa kalimat ini tuh menyatakan sebuah rutinitas, kebiasaan. Saya memasak nasi setiap hari. Kemudian bagaimana kalau kalimat ini kita ubah ke kalimat pasif? Yang pertama, objek di kalimat aktif kita pindah ke depan sebagai subjek di kalimat pasif. Tadi kita punya pola bahwa kalimat pasif itu harus diikuti to be. Karena present tense, to be-nya adalah is, are, dan am. Tapi di sini karena rice termasuk uncountable noun. Tahukah kalian, buddy?
bisa dihitung. Maksudnya di sini ya tidak mungkin kita menghitungnya satu persatu. Apa mungkin kita akan menghitung beras, segenggam beras saja kita hitung pasti luput, pasti tidak akan pas. Maka kita sebut mereka kata-kata benda ini adalah benda yang tidak bisa dihitung, selalu menggunakan to be is. Jadi is ini berfungsi sebagai to be. Kemudian kata kerjanya cook, bentuk 1. Untuk cook ini beraturan, regular verb. Bentuk 2-nya tinggal tambah ed. Bentuk 3-nya untuk kata kerja bentuk 2 yang berakhiran ed itu juga sama, cooked. Kemudian subjek di kalimat aktif tadi kita ubah di sini berkedudukan sebagai objek, tapi bukan by I menjadi by me. I sebagai subjek, saya sebagai subjek, untuk objek berubah jadi me. Dan sebelumnya harus ada kata by. Sebenarnya by me ini tidak usah dicantumkan, tidak masalah, it's okay. Karena kita tahu ya tidak fokus pada siapa yang memasak, tapi berfokus pada apa yang dimasak. Rice is cooked by me every day. Rice is cooked by me every day. Nasi dimasak oleh saya setiap hari. Jadi kita tahu subjeknya itu tidak begitu fokus, tapi yang terpenting di sininya ya. Rice is cooked. Coba buddies dilihat sekali lagi lebih teliti bagaimana untuk kalimat pasif ini ya. Intinya adalah harus ada to be plus verb 3. Bagaimana kita menandai kata kerja itu bentuk 2, bentuk 3-nya itu beraturan atau enggak? Kita kembali ke jenis-jenis kata kerja harus kita ketahui. Contoh selanjutnya langsung saya pakai aktifnya dengan e aja ya. Misalnya kita mempunyai kalimat she buys aja ya. She makes some cakes. Okay. I have active sentence. She makes some cakes. Dia perempuan membuat beberapa kue. Coba buddies, mana subjeknya? Jelas she sebagai subjek. Makes verb 1. Kenapa ini makes-nya kita tambahi s? Karena subjeknya termasuk kelompok orang ketiga tunggal. She, he, it itu termasuk kelompok orang ketiga tunggal. Untuk present tense kata kerja mendapat tambahan s atau es atau ies. Dan some cakes termasuk objek. Objeknya singular apa plural ini buddies? Tunggal apa jamak? Ini cakes kue karena mendapat tambahan s di sini. Ini menunjukkan plural, more than one, lebih dari satu. Dia membuat beberapa kue. Kalau kita translate untuk Indonesia, bagaimana kira-kira kalimat pasifnya? Beberapa kue dibuat. Oleh siapa? Oleh dia. Dia siapa? Dia perempuan. Coba buddies, bagaimana untuk kalimat pasifnya? Kita pindah some cakes depan. Some cakes. Nah, some cakes-nya ini karena plural, tidak lagi jadi s, tidak lagi pakai s, tapi memakainya are. Some cakes are, kemudian makes itu termasuk irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Bentuk 1-nya makes, bentuk 2-nya made, bentuk 3-nya juga made. Some cakes are made by, oleh dia perempuan. She sebagai subjek, nanti untuk objek akan berubah jadi her. Some cakes are made by her. Beberapa kue dibuat oleh dia. Inilah buddies dua contoh kalimat pasif yang mana menggunakan pola tenses simple present tense. Please remind mengenai patternnya. Ada subjek, verb 1, objek ini untuk kalimat aktifnya. Kalau untuk
be. To be menyesuaikan subjek ya. Subjeknya kalau rice ya is, kalau some cakes ya are. Gimana Badis? Bisa diterima penjelasan saya? Oke. Kalau untuk lebih lanjutnya kita cari contoh lagi ya Badis ya. Saya akan ubah di sini. Misalnya apa? My atau the student. The student murid-murid clean the class. Very simple. The student subject, clean-nya verb, kelasnya objek. Bagaimana pasifnya? Kita pindah. The class pindah sini. The class. Kelasnya cuma satu, maka kita beri is. Kata kerjanya clean. Clean termasuk kata kerja yang beraturan, tambahi ed. Verb 3. The class is cleaned by the student. Okay guys, look at the sentence, look at the passive sentence. The class is cleaned. The class is cleaned. The some cakes are made. Ini yang terfokus pada kalimat pasifnya. Jadi ada to be plus verb 3. Gimana? Badis, bisa diterima penjelasan saya? Oke, untuk selanjutnya I will give you some task to do. Untuk latihan ya, saya kasih latihan. Silakan untuk diubah kalimat aktif ini menjadi pasif. Turn into passive sentence. Turn into, ubahlah ke dalam kalimat pasif. Ini semuanya kalimat aktif. He repairs the bikes. His bike. The bike. He repairs the bike. Dia memperbaiki sepeda. Number 2, coba sebutkan kalimat pas aktifnya yang mau kita buat. Kita memakai kata we ya. We apa kira-kira? We sweep the yard, the school yard. Every morning.
built many houses every year. Oke. Tadi kita sudah jelaskan dalam present tense kita mengubah kalimat aktif jadi pasif dalam tenses present tense. Sekarang tugas kalian turn into passive sentence. Ubahlah kelima kalimat ini menjadi kalimat pasif. Silakan nanti pekerjaan kalian kita koreksi bersama-sama ya. Inilah sampai di mana kalian memahami tentang kalimat pasif dalam bentuk tenses simple present tense. Okay guys, I think my explanation is enough. Thank you very much for your attention. Goodbye. See you later.